Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang wanita yang berwisata ke alam gaib, yaitu menuju ke istana Nyi Roro Kidul selama 40 hari. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wisata Gaib ke Istana Nyi Roro Kidul selama 40 hari. Putri seorang laksamana angkatan laut ini mulanya hanya iseng berwisata ke Laut Selatan saat cuti tahunan. Tapi di Parangtritis, Yogyakarta, dia justru ditawan dan dijadikan tamu oleh Nyi Roro Kidul. Banyak orang yang menganggap keberadaan Nyi Roro Kidul hanya isapan jempol karena tidak percaya bahwa Ratu Laut Selatan itu benar-benar ada. Aku sendiri mulanya tak percaya dengan kisah Nyi Roro Kidul itu sampai peristiwa itu terjadi. Cetus Rusdui memulai kisahnya. Tanggal 13 Januari 2003, Rusdui menghilang dari bumi nyata, masuk ke kerajaan gaib Laut Selatan. Putri pertama Laksamana Rusman Mansur ini diculik antek-antek kerajaan Kidul saat dia berwisata ke Parangtritis. Aku bertemu dan bersentuhan dengan wanita berparas ayu, sensual dan anggun itu. Aku masuk dalam istana kerajaannya di atas Samudra Hindia. Kisahnya, selama 40 hari, Rusdui Astuti bersama ratusan dayang-dayang Nyi Roro Kidul dan para kerabat pilihan. Rusdui duduk berdekatan dengan Ratu Mas Nyi Blorong, Ratu Mas Nyi Rengganis, dan Ratu Mas Nyi Mayangsari. Nyi Blorong mengenakan busana jenis brukat warna putih, Nyi Mayangsari mengenakan brukat warna hijau, Nyi Rengganis mengenakan brukat warna coklat. Mereka begitu anggun dan cantik-cantik. Suara mereka lemah lembut dan begitu merdu terdengar di telinga. Cerita Rusdui lebih jauh. Sementara makanan yang dihidangkan di dalam kerajaan itu adalah kue-kue lembut yang manis dan lezat. Sedangkan buah-buahan adalah buah sejenis anggur, apel dan buah metoa. Jika mandi, Rusdui mandi di kamar mandi berdinding kristal biru, batu hijau dengan air minyak zaitun bercampur mawar dan melati yang sangat wangi. Kerajaan Nyi Roro Kidul itu dipandang Rusdui sebagai satu istana yang sangat indah. Dia tidak pernah sama sekali melihat sebuah bangunan yang begitu mewah dan indah seperti itu. Semua tiang, dinding, langit-langit bangunan berwarna biru muda dari bahan batu pualam, kristal dan intan Koh-i-Nur. Tangga-tangga untuk masuk ke ruang-ruang istana berwarna biru agak tua dari batu safir. Mungkin hanya istana Nabi Sulaiman yang dapat menyamai keindahan istana Nyi Roro Kidul itu, ungkap Rusdui penuh kekaguman. Kamar tidur yang dibedakan Nyi Roro Kidul untuk Rusdui adalah kamar berdinding berwarna emas dengan ranjang batu giok bergorden sutra. Di kamar itu kami tidak pernah tidur, hanya berguling-gulingan sambil ngobrol tentang kehidupan alam maya dan dunia, cerita Rusdui. Masuk ke istana Ratu Kidul di Parangtritis tanggal 13 Januari. Keluar dari sana tepat pada pukul 12 siang pada tanggal 23 Februari 2003. Saat saya berpamitan pada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan Nyi Rengganis, saya diberi oleh-oleh batu mulia jenis blue safir seberat 15 kg. Batu itu saya simpan hingga sekarang, kata seorang jenderal di Lemhanas yang juga mendalami dunia supranatural. Batu itu diberi oleh Nyi Roro Kidul untuk tujuan tertentu. Bahkan seorang praktisi supranatural dari Tangerang bilang, batu blue safir seberat 15 kg ini diberikan kepada saya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kekacauan. Artinya batu ini harus dipegang oleh pemimpin bangsa agar negara ini jauh dari perang saudara dan pemberontakan, ungkap Rusdui. Selama raib, keluarga Rusdui panik. Bahkan perusahaan tempat kerjanya pun bingung. Tapi suami Rusdui menjamin bahwa istrinya tetap kembali dan akan masuk kerja lagi. Maka itu cuti tahunan Rusdui diperpanjang. Setelah pulang dari wisata gaib itu, Rusdui bisa masuk kerja lagi dan aktif lagi di salah satu lantai bagian atas Gedung Patra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kepada teman-teman kerja yang banyak bertanya kemana dia pergi selama 40 hari, Rusdui bilang bahwa dia liburan ke Yogyakarta, Bali, dan Toraja. Terakhir katanya dia ke Bunaken, Sulawesi Utara. Saya merahasiakan rapat-rapat tentang kepergian saya ke kerajaan Nyi Roro Kidul itu. Selain pengalaman ini sangat pribadi,
tapi juga pengalaman ini sulit diterima akal sehat. Orang yang saya ceritai belum tentu bisa menerima. Salah-salah saya bisa dianggap stres dan gila. Maka itu cerita ini hanya saya kisahkan pada keluarga, suami. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat dipetik hikmahnya buat mereka yang mendengar dan percaya akan eksistensi Nyi Roro Kidul dan kerajaan gaib Laut Selatan, ungkap Rusdwi. Nyi Roro Kidul dalam pertemuan gaib dengan Rusdwi memberikan gelar kehormatan dan nama Rusdwi ditorehkan di dinding monumen istana. Nama pemberian Nyi Roro Kidul itu adalah Dewi Kalamukti, yang berarti Ratu Bumi Pemelihara Laut Selatan. Sultan Hamengkubuwono X pun menghargai gelar Rusdwi itu dan mengakui Rusdwi sebagai kerabat keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan nama yang sama, Raden Ayu Dewi Kalamukti. Sebagai pemelihara Laut Selatan, Dewi Kalamukti alias Rusdwi Astuti membuat perjanjian keramat. Setiap bulan, terutama malam Jumat Kliwon atau Selasa Pon, Dewi Kalamukti pergi ke Laut Selatan menabur sesaji kembang 7 rupa dan membakar dupa di Karanghawu Pelabuhan Ratu. Ada uang atau tidak, saya pergi ke Pelabuhan Ratu setiap bulan. Aku Rusdwi, sejak keluar dari kerajaan Nyi Roro Kidul, Rusdwi mempunyai beberapa kekuatan gaib. Kekuatan itu telah dibuktikan dengan baik oleh Rusdwi saat ritual Satu Suro tahun 2005 yang lalu di pantai selatan Pacitan. Ritual itu dibuat oleh Pemda Pacitan dengan Rusdwi sebagai pemimpin untuk meminta pada Tuhan agar tidak menumpahkan tsunami di Pacitan. Beberapa hari sebelumnya, 7 paranormal meramalkan bahwa Pacitan akan ditenggelamkan tsunami dan separuh warga akan tewas. Selain menahan tsunami, saya juga memimpin ritual untuk mendatangkan ikan yang banyak bagi nelayan. Sebab sebelumnya nelayan mengeluh karena hasil tangkapan ikan sangat minim dan nelayan merugi, ungkap Rusdwi. Ritual yang dipimpin Rusdwi itu ternyata dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Selain tsunami yang tidak jadi datang, tapi juga setelah ritual, tangkapan laut meningkat 100 kali lipat. Bupati Pacitan dan ratusan masyarakat nelayan sangat berbahagia dengan peningkatan itu. Hasil satu perahu nelayan yang tadinya hanya 10 kg meningkat menjadi 1 ton. Ikan yang tadinya tidak masuk ke wilayah pukat nelayan jadi masuk. Ikan dari jenis yang selama ini tidak kita dapatkan masuk ke pukat kita. Spesies ikan itu bukan ikan sembarangan. Dagingnya sangat lezat dan harga jualnya tinggi. Kata Sunardi, 45 tahun, nelayan Pacitan yang kebetulan sedang bersilaturahmi dengan Rusdwi di Gunung Sindur Bogor, rumah kediaman Rusdwi. Walau Rusdwi anak seorang laksamana dan ibunya punya rumah mewah di Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, tapi Rusdwi tetap hidup sederhana di Gunung Sindur. Kemana-mana Rusdwi naik angkot dan ojek. Pekan lalu Rusdwi naik ojek dari Parung ke Pedurenan, Gunung Sindur. Ojek motor sedang berkecepatan 80 km per jam itu bertabrakan dengan truk yang berkecepatan tinggi. Motor yang ditumpangi Rusdwi terpelanting sepanjang 10 meter dari lokasi kejadian. Tukang ojek gagal otak parah. Anehnya Rusdwi yang terpental lebih jauh, tidak luka sedikit pun. Padahal orang-orang yang melihat mengira Rusdwi mati karena tubuhnya membentur tembok beton. Ibu ini kelihatan terbang dan menabrak tembok. Kami semua mengira dia mati. Kata saja seorang saksi mata tukang ojek di Pedurenan. Tubuh saya terpental dan saya seakan terbang setelah Nyi Roro Kidul datang menyelamatkan saya. Tubuh saya dibawa terbang olehnya dan saya diselamatkan. Tembok beton yang saya tabrak seakan kasur empuk yang tidak membahayakan. Cerita Rusdwi. Memang sejak masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul, Rusdwi dijanjikan untuk didampingi dimanapun dia berada, termasuk saat di jalanan. Dia selalu muncul dimanapun saya berada. Bahkan saat saya memimpin ritual, seorang anak kecil melihat sosok perempuan berkebaya dengan rambut penuh bunga melati. Sosok itu begitu anggun dan cantik, dan itulah Nyi Roro Kidul yang mendampingi saat saya melakukan ritual Satu Suro, ungkap Rusdwi sambil menutup bincang-bincangnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.